Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku dimanapun Anda berada, berikut tutorial cara menggunakan laboratorium virtual untuk pelajaran fisika ya, atau praktikum secara virtual. Caranya tentu adik-adik harus masuk dulu ke kelas ya, ke classroom. Silakan klik classroomnya ya, sesuai dengan kelasnya adik-adik sekalian. Selanjutnya masuk di kelas kalian ya. Ini contohnya kelas 11 IPA 6. Kemudian setelah dari sini silakan masuk ke tugas kelas atau classwork ya, classwork atau tugas kelas. Silakan diklik. Nah, di sini ada menu namanya laboratorium fisika, yaitu virtual laboratorium fisika. Silakan diklik laboratorium fisika ini, yang atas boleh, yang bawah boleh, sama saja ya. Silakan diklik. Nah, di sini ada materi di laboratorium fisika. Untuk sementara ini baru satu praktikum ya. Untuk pertemuan-pertemuan berikut tentu nanti akan ada judul lagi ke bawah sini ya. Jadi silakan dipraktekkan sesuai dengan judul pada mata pelajaran hari ini. Kalau sudah muncul seperti ini, di sini ada petunjuknya, silakan dibaca petunjuknya ya. Untuk melakukan percobaan silakan klik tautan di bawah ini ya, diklik saja ya, klik. Nah, setelah tampil seperti ini dari rumah belajar ya. Jadi rumahbelajar.kemdikbud.go.id. Cuman ini Pak Guru kemas masuk ke dalam Google Classroom. Untuk melakukan percobaan mengenai pegas dan hukum Hooke atau hukum Hooke dan elastisitas, adik-adik tidak perlu login ke web ini, cukup adik-adik lakukan percobaan sekarang. Nah, di sini juga ada penjelasannya, mungkin bisa dibaca di sini ya penjelasannya. Kalau sudah memahami penjelasannya, langsung saja diklik lakukan percobaan sekarang. Nah, di sini ada muncul pegas ya. Kalau pegas seperti ini ada 1, 2, 3, ada 4 ya, ada 4 susunan pegas. Di sini ada gravitasinya 9,8 ya, meter per detik kuadrat ya, atau meter per sekon kuadrat. Kemudian ada 4 susunan pegas. Ini pegas tunggal ya, pegasnya cuma 1. Kemudian yang sebelah sini, ini 2 pegas disusun secara seri. Yang sebelahnya lagi ini 2 pegas disusun secara paralel. Yang paling kanan ini 3 pegas disusun secara gabungan, paralel dan seri. Saya jelaskan dulu ya adik-adik. Di sini ada jumlah pegas, jadi pegasnya ini bisa diatur ini. Misalnya adik-adik mau menghendaki 2 buah pegas. Nah, maka 2 pegas ini mau disusun seperti apa? Kalau disusun seri, maka dia akan diklik di sini. Nah, maka ini 2 pegas disusun seri. Kalau disusun paralel, klik saja di sini. Ini susunan paralel. Kalau 3 gabungan, maka pegasnya harus 3 ya. Pegasnya harus 3, kita susun secara gabungan. Nah, seperti ini. Jelas ya adik-adik ya. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi ya, ke pegasnya 2 tadi ya. Yang ini kita pilih pegasnya 1, kita kembali ke awal ya. Nah, di sini ada keterangan, ada konstanta pegas. Konstanta pegas ini adik-adik bisa rubah. Tapi kalau mau yang default itu 200 ya, 200 Newton per meter. Masanya di sini secara default itu 15. Maka menghasilkan panjang ya, panjang total ini panjang total 1,74 meter. Gayanya diperoleh 147 Newton. Nah, sekarang adik-adik kita akan mencoba menentukan gaya. Boleh juga menentukan pertambahan panjang, menentukan gaya. Caranya
kita untuk menggunakan satu pegas dulu ya. Satu pegas ini kita lakukan percobaan. Satu pegas, kemudian konstantanya biarkan saja 200. Kalau mau diganti ya silahkan, nggak masalah ya. Kemudian ini masanya saya nolkan dulu, artinya bebannya tidak ada ya. Nah, untuk menghasilkan apa ini adik-adik? Untuk menghasilkan panjang awal pegas. Jadi panjang awal pegasnya itu 1 meter ternyata. Ini 1 meter. Panjang mula-mula sebelum diberi beban itu adalah 1 meter. Gayanya masih 0. Kenapa? Karena belum ada beban ya. Gayanya masih 0. Gaya itu adalah massa kali berat ya. Massa kali percepatan gravitasi. Itu gaya ya, gaya berat. Ini ada percepatan gravitasi. Ini massanya nanti kita taruh berapa, maka gaya berat itu adalah massa kali percepatan gravitasi. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa panjang awal pegas sebelum diberi beban itu adalah 1 meter. Nah, sekarang kalau di sini saya kasih 15 ya. Saya kasih 15 kilogram, maka akan diperoleh panjang akhir itu adalah 1,74, menghasilkan gaya 147 Newton atau 147 Newton. Sekarang misalnya di sini Pak Guru ganti ya, 20 misalnya, 20 kg. Berapa hasilnya? Nah, kalau 20 kg, maka panjangnya yang tadi 1 meter itu menjadi 1,98 meter. Menghasilkan gaya 196 Newton. Nah, untuk ini kan secara virtual, artinya kalau kita melakukan praktikum itu hasilnya itu akan kita samakan dengan penyelesaian secara teori ya. Jadi kalau misalnya konstanta pegas itu 200 Newton, massanya 20 kg, panjangnya yang tadi 1 meter menjadi 1,98 meter, maka gayanya berapa kalau kita hitung menggunakan rumus gitu ya. Nanti akan sama ya, antara kita hitung secara teori dan kita lihat secara praktikum. Ini kan praktikum, cuman praktikumnya itu secara virtual karena kita nggak bisa ke lab ya. Kita laboratoriumnya itu secara virtual. Nah, sekarang adik-adik kita akan lihat di sini ya penjelasannya ya. Ini Pak Guru sudah buat penjelasan tadi. Ini perhatikan ya, sambil diingat tadi gambarnya ya, sambil diingat. Jadi ini ada pegas, ini sebelum diberi beban yang sebelah kiri, itu tadi kan panjangnya waktu bebannya dikasih 0 tadi kan 1 meter ya panjangnya, ini 1 meter. Setelah diberi beban 20 kg, ini yang bawah ini saya Pak Guru belum kasih keterangan tadi ini 20 kg ya. Setelah diberi beban 20 kg, maka panjangnya menjadi 1,98 meter ya. Maka berapa delta X-nya atau berapa gaya yang dihasilkan? Nah, kita menggunakan hukum Hooke. Hukum Hooke itu menyatakan bahwa F sama dengan K delta X. F itu gaya, K itu konstanta, delta X itu pertambahan panjang. Panjang pertambahannya berapa ya? Tadi 1,98 dikurang panjang akhir dikurang panjang awal. Panjang akhirnya itu 1,98 meter, panjang awalnya itu 1 meter. Tinggal dikurangi aja. Ini ya. Delta X-nya adalah 1,98 kurang 1. Delta X-nya sebenarnya 0,98. Maka dengan menggunakan persamaan hukum Hooke ini, F sama dengan K delta X, tinggal kita masukkan ya, F sama dengan K. K-nya tadi berapa? K-nya ini 200. Sambil diingat-ingat ya, tadi praktikumnya ya, K-nya 200, ini 200 K-nya. Delta X-nya 0,98. Maka diperoleh gaya yaitu K kali delta X. 200 kali 0,98. Maka diperoleh gaya sama dengan 196 Newton atau 196 Newton. Jadi ini sama persis dengan ya, sama persis dengan yang tadi ya adik-adik, yang ini ini 1
198 Newton. Jadi seperti itu untuk praktikum hari ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk yang seri, paralel, dan gabungan. Sebenarnya caranya sama ya adik-adik, caranya sama untuk yang untuk menentukan gaya maupun pertambahan panjang, caranya sama. Cuman untuk seri, paralel, dan gabungan itu ada persamaan tambahannya nanti ya. Untuk susunan seri itu konstantanya jadi apa atau jadi berapa, untuk susunan paralel itu konstantanya jadi berapa ya. Itu akan kita bahas di pertemuan berikut, karena kalau kita jelaskan semua di sini nanti terlalu panjang karena waktu kita sangat terbatas ya. Jadi demikian untuk praktikum hari ini mengenai hukum Hooke dan elastisitas. Terima kasih sudah menonton adik-adik ya. Jangan lupa yang belum subscribe untuk channelnya Pak Guru untuk dilakukan subscribe ya. Subscribe ini hanya berlaku satu kali untuk satu channel ya. Silahkan di like untuk video. Nah kalau video itu di like-nya itu bisa, setiap video bisa adik-adik like ya. Kemudian jangan lupa aktifkan lonceng kalau ingin mendapatkan video-video Pak Guru yang lain, baik itu mengenai pembelajaran fisika maupun pembahasan yang lain. Demikian, terima kasih adik-adik, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita bisa beraktivitas dengan lancar. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.